Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Kang Dwi Indra Purnomo. Luar biasa. Halo, selamat siang, pagi, dan sore. Selamat pagi, siang, dan sore. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau anak Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf into something new gitu ya, kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Iya, soalnya kan kalau podcast random orang dengerinnya kapan, Iya, jadi harus benar. semuanya gitu. Nah, bagi yang belum tahu, harusnya sih udah pada tahu ya kalau Kang Dwi ini atau Dokter Dwi ini tergantung lagi di kelas apa enggak ya Kang? Iya, sangat kontekstual nanti. Beliau ini adalah dosen dan juga researcher di Unpad. Cuman aku terus terang belum tahu jurusan spesifiknya apa. Nanti mungkin bisa sekalian cerita. Sama aku justru kenalnya dari TLE, The Local Enabler ya. Pertama kali ketemu beberapa tahun yang lalu dan aku lihat aku follow di Instagram dan juga kita ada di grup WA gitu. Kang Dwi sering sharing tentang kegiatan-kegiatan TLE dan juga aku lihat juga di Instagramnya bikin buku, terus bikin sekolah pemberdaya dan banyak sekali aktiviti lainnya kayak gitu yang akan kita ulas nih. Mungkin sebagai awalan bisa diperkenalkan diri dulu Kang yang belum saya mention atau dipertegas gitu yang tadi saya jelaskan. Iya, saya biasa kalau sehari-hari kalau profesi dosen ya, tapi kayak saya lebih suka dipanggil sebagai enablers ya. Saya suka banget belajar bersama kawan, belajar bersama masyarakat, bagaimana menurunkan hasil-hasil riset di kampus secara kontekstual langsung di masyarakat ya, untuk melahirkan banyak akselerasi gitu. Banyak banget juga bekerja dengan anak-anak muda, mereka yang tahu kontekstual masa kini bagaimana, kita akan support mereka dengan value sama ilmu-ilmu terkini dan lain-lain. Jadi kita kolaborasi. Banyak banget collabs yang sedang kita lakukan dan terutama sih ngawal berbagai macam perubahan ya. Karena udah pasti kita perlu banget nih movement baru dengan cara berpikir dan cara bekerja yang baru juga. Dan ini penting banget untuk dikuasai oleh banyak orang. Nah, kalau tadi ya ingin disebut sebagai enabler, by definition tuh apa tuh Kang? Kalau based on insight atau pengetahuannya Kang Dwi? Kalau dulu tuh penyuluh ya, kalau di pertanian itu. Karena saya ngajar itu di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Penyuluh, tetapi punya energi lebih untuk belajar bersama dan bermuara pada outcomes gitu. Kalau kita ngajarin tuh sampai outcome, sampai bisa gitu. Dan si kebisaan itu bisa direplikasi sama masyarakat sama scope yang lebih luas lagi, enablers. Jadi kayak agent of change lah, tapi semangatnya lebih ke mereplikasi, memberdayakan, dan kemudian menggunakan aksi nyata lah ya, yang dijaga keberlanjutannya. Iya, memang bener banget sih kayak gitu. Di terminologi kalau di startup juga beberapa kali kan menjadi enabler kayak gitu kan, menjadi enabler menjadi yang membuat itu happen gitu, membuat itu terjadi gitu kan. Itu banyak banget terminologi kayak gitu. Inovator atau enabler loh kayak gitu, kurang lebih terminologi kayak gitu. Nah, sama satu lagi juga aku kan aku sempat mention juga di WhatsApp ya, beberapa waktu yang lalu aku sempat review KST dari perguruan tinggi gitu. Terus aku baca salah satu proposal Unpad, aku baca dan ada nama Kang Dwi juga kayak gitu. Ini energinya banyak banget nih Kang, pengajar. Terus komunitas tuh ini kan take time, even mungkin take money juga dan perhatian kayak gitu. Terus di situ, terus juga jadi
KST, teman-teman aku juga di beberapa inkubator juga in charge juga kayak gitu. Ya, Itu gimana tuh Kang? sebenarnya kan bukan banyak banget sih. Sebenarnya kita tuh ada di irisan itu aja sebenarnya. Jadi orang ngelihatnya kayak serba ada, semuanya ada. Enggak, sebenarnya kebetulan kita ada di irisan-irisan yang kaitannya tentang pergerakan, inovasi, riset gitu kan, dan startup gitu. Dan kalau startup kan pasti identik sama pendekatan baru, inovasi baru, model bisnis gitu kan. Itu pasti erat, dan itu yang diperlukan saat ini juga di KST. KST itu kan kawasan Science Technopark ya. Sebenarnya saya nggak begitu tertarik dengan jabatan-jabatan struktural gitu ya. Kemudian tapi ada calling, ini kayaknya kesempatan nih untuk membawa kawan-kawan dosen untuk membumikan risetnya, bukan hanya sampai ke publikasi ilmiah gitu, tapi juga benar-benar bisa di marketing gitu, sampai komersialisasi, sampai punya dampak, sampai punya bisnisnya yang berjalan, kemudian risetnya tuh bisa mandiri dengan pendanaan mandiri, nggak cuma dari tahun ke tahun minta hibah lagi, dari tahun-tahun minta hibah lagi. Harusnya sih riset itu jadi sumber daya paling penting untuk sebuah sustainability. Jadi karena saya sangat suka dengan pendekatan-pendekatan kayak design thinking, agile, scrum. Nah, kebetulan itu adalah metodologi yang bisa diaplikasikan di bidang manapun. Jadi kelihatannya jadi banyak, padahal karena metodologi aja. Kalau orang-orang mungkin fokusnya pada komoditas tertentu atau pada bidang tertentu. Kebetulan kalau saya cuninnya di metodologi. Jadi setiap orang bisa menggunakannya. Iya. Itu tuh ini banget sih, impactful banget sih. Saya juga pertama kali sebenarnya, saya kan background-nya engineering Kang sebenarnya, tidak bisnis banget. Nah, cuman kebetulan setelah S1 ini aku kasih buat sekedar konteks gitu ya. Ketika lulus tuh aku dapat beasiswa, dapat course lah untuk belajar manajemen inovasi di Berlin waktu di Jerman lah waktu itu, di beberapa kota kayak gitu. Nah, salah satu kenapa aku sekarang bikin startup, terus juga tertarik dengan inkubasi dan juga di KST kayak gitu-gitu untuk review aja kayak gitu. Karena waktu dulu aku juga di sana internship-nya dalam tanda kutip di sebuah KST lah di sana gitu. Dan memang KST itu adalah enabler sebenarnya. Enabler atau tempat, atau bahkan kan aku bisnis coworking space. Coworking space adalah versi mininya sebuah kawasan sebenarnya di mana ada researcher bisa ketemu dengan pihak bisnis, ketemu dengan lembaga untuk matenkan misalnya IP dan segala macam. Di coworking space juga kayak gitu kan, ada orang bisnis, ada orang desain, ada orang hacker gitu ketemu bisa jadi something mungkin kayak gitu. Nah, cuman itu kan aku 2011 lah waktu itu. Dan itu kan masih buta banget, maksudnya ketika balik lagi ke Indonesia 2012 itu belum ketemu nih model-model kayak gini nih. Nah, tapi sekarang nih aku lihat mungkin 2-3 tahun terakhir ya, termasuk juga mungkin salah satunya gara-gara TLE ya, The Local Enabler, bikin movement-nya jadi banyak banget gitu. Aku lihat kayak kampus-kampus kayak didorong, terus juga inkubator mewabah di mana-mana. Venture capital juga udah mulai masuk, KST tadi ya, macam-macam. Nah, menurut Kang Dwi itu kenapa nih beberapa tahun terakhir ini jadi marak gitu, jadi happening banget gitu? Ya, beberapa tahun ini kan erat kaitannya sama transformasi digital ya. Dan tiap orang itu memahaminya itu banyak yang belum tahu. Ini bukan digitalisasi, bukan beda banget sama transformasi digital. Transformasi digital tuh fokusnya tuh sama user, perubahan perilaku sama user, bukan terjebak sama digitalisasi atau digitation. Ketika banyak institusi itu ngomongin tentang yuk platformnya apa, aplikasinya apa, bukan itu, tapi tentang perubahan perilaku, yaitu user-centric. Nah, si user-centric itu ada di design thinking. Jadi pintu masuknya itu ada di design thinking, karena kita berempati, kemudian kita ke solusi kan. Nah, untuk belajar design thinking itu cukup panjang ya, karena orang tuh senang belajar tapi nggak diaplikasikan. Senang banget belajar dan nggak diaplikasikan. Nah, kalau di TLE, itu tuh dipaksa buat dibelajar dan diaplikasikan. Sehingga, wah ini dapat insight banget, ini adalah pintu masuk buat transformasi digital, buat ngubah perilaku, untuk ngubah mindset. Dan kita tuh kan sering banget nih di era revolusi 4.0 itu generasi kan baby boomer, X, Y, Z, Alpha tuh berantem. Nah, kebetulan di kampus saya adalah generasi di tengah gitu. Ke atas salah, ke bawah salah, berantem gitu dan lain-lain. Ini ada yang salah nih, karena ada perubahan mindset yang nggak shifting dengan cepat di organisasi-organisasi. Jadi
sangat senang banget menggunakan design thinking ini bukan untuk menciptakan produk dulu, tapi dulu memang untuk menciptakan produk. Iya. Tapi dalam perjalanannya, wah gila nih bisa dipakai buat organisasi pembelajar nih, bisa bikin anak-anak agile, bisa bikin tim yang lean, bisa cepet banget pace-nya dalam inovasi gitu, tetapi harus dipakai dan secara istiqomah. Nah, oleh karena itu ternyata si design thinking ini berkembang, kepenguasaannya saya jadi suka agility, tentang Scrum, beberapa startup juga di bidang itu. Kemudian memandu transformasi digital, kalau teman-teman memandunya di bidang digitalisasi, kalau saya memandunya di orang justru. Padahal latar belakang saya juga engineering. Dulu tuh saya teknik industri, teknik pertanian, bikin mesin, apa dan lain-lain kan. Tetapi ada hal yang menggugah ketika, waduh kita bikin produk terus nggak laku nih. Udah gitu nggak laku, organisasinya tua banget. Tua tuh artinya nggak beradaptasi. Nah, dengan inilah punya intensi. Jadi TLA itu dibangun adalah sebuah ekosistem awalnya sebagai komunitas. Tapi lama-kelamaan akhirnya wah kita harus replikasi dan mempertahankan ini untuk menjaga sustainability-nya agar orang jadi lebih tahu ilmu-ilmu ini. Karena ilmu ini mahal, di sekolah-sekolah bisnis ini mahal banget harganya ya. Jadi waktu itu tahun 2011 2012 tuh ilmunya mahal banget dan kita tuh kebetulan suka baca buku, suka ketemu orang apa dan lain-lain, ya udah kita share dengan sampai sekarang sampai puluhan ribu beneficiaries kita dan simpul-simpulnya di seluruh Indonesia. Senang banget. TLA ini berarti dari 2011 itu Kang inisiasinya? TLA itu sebenarnya awalnya di tahun 2008 apa 2009. Dulu namanya Forum Kreatif Jatinangor. Jadi setiap ketemuan di musola-musola kecil setiap hari Kamis gitu ya. Kemudian kumpul-kumpul anak-anak yang susah lulus atau PhD. Pas hampir DO dikumpulin sama saya gitu. Karena mereka itu nggak punya tempat untuk menyalurkan kreativitasnya, jadi setiap Kamis kita kumpul. Tapi lama-kelamaan gede akhirnya si Forum Kreatif Jatinangor ini jadi bertransformasi jadi the local enablers, pemberdaya lokal yang menyiasati gimana caranya bikin startup tapi basis pertanian awalnya, tapi dengan cara-cara yang inovatif gitu, yang pakai hackathon, pakai hack semuanya dan lain-lain. Dan pendekatan-pendekatan itu. Tapi awalnya sebenarnya ini dimasukin ke kampus. Jadi the local enablers itu adalah profil lulusan yang kita inginkan lulus di salah satu prodi di Unpad. Cuma masalahnya adalah ketika birokrasi dan administrasi tidak memperkenankan penamaan itu. Nah, jadi penamaan itu harus engineer, manager, direktur, PNS gitu dan lain-lain kan, sip akreditasi itu. Sehingga ini dulu nggak mendapat sambutan dengan baik sehingga kelempar. Tapi komunitasnya udah kebalang jadi duluan nih. Jadi nggak mungkin kita tuh bubarin komunitasnya. Udah kita maju aja dengan komunitas dan akhirnya jadi social enterprise sampai sekarang. Oke, kalau ngomongin social enterprise ya, berarti ini ada model bisnis gitu ya Kang ya? Ada. Kan untuk ya kegiatan sosial atau idealisme biar tetap sustain, menurut saya harus salah satunya ada unsur ekonominya pasti kan, harus ada revenue stream-nya kayak gitu-gitu. Berarti TLA ini juga adalah seperti itu gitu. Ya. Kita suka malu-malu kalau kegiatan sosial ngomongin profit. Betul. Kegiatan sosial untuk sustain itu harus profit. Kalau nggak profit nggak bisa mandiri. Apalagi kita ngajarin kawan-kawan periset, kawan-kawan startup untuk monetize gitu ya. Nggak mungkin kita ngajarin monetize kalau kita nggak monetisasi sendiri, nggak bisa melakukan monetize. Nah kadang-kadang researcher, pendidikan, sosial tuh suka malu-malu ngomongin profit. Padahal profit itu bagian dari sustainability. Betul. People, planet, profit gitu. Jadi di balance, jangan sampai kita ngadain riset, ngadain kegiatan sosial, bikin lagi proposal, capek banget hidupnya. Capek banget setiap siklus bikin proposal baru, harusnya kan kita bisa menumbuhkan momentum itu jadi sustainability kan. Nah itu yang harapan kita tuh menularkan. Bahkan sekarang kita bikin banyak inkubasi dan menularkan isme-isme kemandirian tuh pada banyak inkubasi. Jangan cuma ngelorin orang-orang berinkubasi, tapi inkubasinya juga sendiri malah nggak mandiri. Itu tuh jadi ada kesalahan. Inkubasinya cari duit dari hibah, tapi dia ngebelain anak-anaknya, tapi dari nggak kemampuan monetize. Gimana dia bisa coaching mereka, mentoring mereka dengan kemampuan monetize kalau semangatnya itu nggak keluar bahwa kita tuh inkubator yang punya kemandirian secara ekonomi misalnya gitu. Ya walaupun belum ya, setidaknya ada keinginan ke arah sana dan dilakukan ya pelan-pelan.
Nah, bagaimana tuh Kang? Kalau boleh sharing ya, revenue stream-nya kah atau model kerjasamanya yang biasa dilakukan kayak gitu-gitu? Jadi kalau model bisnisnya, pertama ya kalau ngebangun bisnisnya kita kan nggak tiba-tiba gede ya, tapi kecil dari ruang-ruang musola gitu kan. Kemudian sampai punya rumah kolaborasi semacam co-working space itu juga memang dibuat untuk rekayasa ekosistem sebenarnya untuk anak-anak nggak terlalu belajar dari kesalahan yang nggak perlu. Jadi kita bikin ekosistemnya, mentornya juga mentor sebaya, nggak selalu harus orang-orang yang terkenal gitu ya, yang deket sama dia. Nah, model bisnisnya banyak kan. Tadi saya bilang kalau sebenarnya kan ilmu-ilmu yang kita jual ini mahal kan. Ya kita jual aja sama orang-orang yang mau beli kan. Nah, itu nanti profitnya dibagi dua untuk mengembangkan komunitas kita sama untuk mengembangkan keilmuan kita dan bisnis kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya ilmu, ya memang ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat, tetapi ilmu itu juga bisa kita bungkus untuk dimonetisasi agar dia bermanfaat bagi organisasi-organisasi segmentasi pasar kita kan. Kalau kita banyaknya segmennya adalah B2B kan, business to business. Tapi kalau yang ada di Instagram dan lain-lain itu murni beneficiaries. Pokoknya dari hasil profit yang kita kembangkan itu seluas-luasnya kita beliin buku, bikinin kanvas, buat ngedidik orang, buat mau terjun ke lapangan. Seperti yang kita lakukan di era pandemik, TLE justru lagi bukan tempat ngumpul, tapi justru kita ngirimin orang sebanyak-banyaknya ke luar daerah, ke Bali, ke Ternate, ke Sumatera, ke Manado, ke Papua, untuk mengaktifasi komunitas secara langsung di titik-titiknya. Jadi bukan artinya nggak boleh berkumpul ya, tapi kalau berkumpul tetap berkumpul, tapi di digital, di digital lebih banyak, tetapi aksi nyatanya kita kirimkan anak-anak terbangkan ke daerah-daerah untuk aktivasi secara langsung. Pembiayaannya dari mana? Ya dari social enterprise kita. Menarik. Soalnya saya juga pernah menemukan ya, karena saya tadi reference-nya pertama kali dapat knowledge tentang design thinking dan lain-lain itu di Jerman itu, di sana ada beberapa organisasi yang mungkin ada beberapa yang terkenal kayak Hasso-Plattner Institute, dia kan memang School of Design Thinking dan segala macam. Kebetulan dulu pertama kali pernah dapat workshop di sana juga. Dan kalau mereka, terus ada juga salah satu yang menurut saya bagus juga adalah namanya Do School, DO School itu. Model bisnis mereka sama sih, mereka ingin mengkampanyekan design thinking dan lain-lain. Mungkin ada porsi untuk trainingnya, tapi lebih banyak si Do School ini ya. Kalau HPI memang pure untuk edukasi kayaknya. Nah kalau Do School ini kayak project gitu, jadi kayak misalnya ada suatu korporasi memiliki problem apa, nah nanti konsul ke mereka, dibantu dengan metodologi mereka untuk solving the problem gitu. Termasuk itu. Oh termasuk begitu juga. Termasuk itu. Jadi beberapa BUMN, perusahaan besar konsultan. Kita juga jadi konsultan. Ya mempergunakan itu design thinking, agile, scrum, metode-metode baru itu dipakai untuk jadi ya mini apa ya? McKinsey, mini McKinsey. I see. Nah iya itu, saya pikir tadinya, ya mungkin ada beberapa organisasi yang tadinya saya tahu kalau di Bandung kayak Labtech Indi kan sering melakukan seperti itu, cuman dia kan pure korporasi gitu atau pure swasta lah kayak gitu. Jadi saya meraba-raba apa TLE melakukan ini juga, kayak ternyata bener ya. Ya melakukan karena itu penting sih buat kita karena mereka yang bisa bayar ya si konsumen itu. Sementara kita juga punya beneficiary seperti anak-anak nggak mampu, anak-anak bidik misi di lingkungan kampus yang susah banget akses pada pengetahuan. Seperti buku-buku kan mahal ya, buku-buku ini tuh mahal, belum tentu dibaca juga gitu. Kan kita kalau beli buku tuh diturunin jadi kanvas, jadi cara bermain, pakai Lego segala macam gitu. Biar buku-buku ini bisa nyampe sama anak-anak. Iya. Nah, ngomongin buku nih baru-baru ini saya lihat ya, kerjasama sama Bitrate atau penerbitnya Bitrate gitu ya. Kebetulan ada usaha saya tuh yang kita sesama anak lah ibaratnya. Jadi bapak perusahaannya ini punya 2 anak lah, salah satunya Bitrate dan ada perusahaan saya sebelumnya kayak gitu. Jadi coba kenal sama beberapa timnya kayak gitu lah di sana, Aji, Nita dan lain-lain gitu. Apa nih Kang, Manusia Kreatif seri 4 buku, apa ini sebenarnya? Benda jadi apa buku, nih? Jadi buku pertama yang saya terbitkan 2018 atau 17 ya, tentang social entrepreneurship. Itu tuh buku yang
ngomongin model bisnis. Tahun berikutnya saya ngeluarin buku 2020 tuh sebelumnya 99 vitamin. 99 vitamin itu cerita-cerita mindset. Tahun 2020 ngeluarin Jangan Lelah Berproses itu adalah 23 orang anak-anak TLE yang bisnisnya jalan dan hiruk pikuknya diceritain secara individu. Nah, yang sekarang itu adalah tools-nya. Jadi keempat buku itu benar-benar tools-nya, dari design thinking apa, agile apa, scrum apa, itu didetailin semuanya yang dipakai. Jadi dari why, how, dan tools. Jadi yang keempat buku itu adalah pertama design thinking. Memang di buku saya agak susah juga nerbitin ini kalau ke major label, agak lama prosesnya dan saya pengen cepat-cepat. Kemudian saya kerjasama sama kawan-kawan Bitlit. Kemudian akhirnya keluar. Jadi sebenarnya buku ini kayak resume kalau teman-teman baca buku ratusan buku jadi satu gitu. Terus itu semuanya tools kayak design thinking, OKR, Scrum, Agility, sampai dengan yang buku keempat terakhir itu adalah tentang bagaimana itu menerapkan di dunia pendidikan. Karena semuanya saya terapkan di dunia pendidikan. Gimana caranya ini bisa diinstitusionalisasikan di dunia pendidikan. Karena topik-topik ini susah banget masuk ke dunia pendidikan. Karena baru dan challenging masukin design thinking ke kampus tuh lama banget gitu. Lama banget, akhirnya kita masuknya ke pergerakan-pergerakan komunitas apa dan lain-lain, dan akhirnya menyebar dengan sendirinya. Nah, jadi buku yang terakhir adalah ngomongin tools. Oh iya. Berarti yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke tadi ya what, why-nya, dan ini how-nya, dan ini tools-nya lah kayak gitu Tools-nya. ya. Iya, ini tools-nya. Semuanya tools. Dari pokoknya kalau nanyain tools, semua buku itu udah dirangkum semuanya. Nah, sebenarnya saya juga sempat ngobrol dengan beberapa dosen ya, misalnya kayak di UGM saya pernah ngobrol dengan Mas Rangga Almahendra, yang dia penulis buku, produser film ini juga, 99 Cahaya Eropa itu. Nah, beliau kebetulan kan dosen, saya lupa ya, ekonomi atau bisnis, nah sejenisnya itulah. Beliau juga mengkampanyekan lah ibaratnya masalah-masalah perihal design thinking, lalu startup dan lain-lain. Dia bikin sebuah platform atau dia bikin sebuah kayak YouTube channel kayak gitu, namanya tuh lupa lagi. Pendidikan adalah hak segala bangsa atau ya sejenisnya lah. Saya lupa apa kayak gitu. Nah, menurut saya memang hal-hal seperti ini tuh agak lembam ya masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan minim gitu. Bahkan termasuk di kampus-kampus gede, UGM, Unpad kayak gitu, di ITB apalagi kayak gitu. Jadi sangat-sangat lembam gitu. Nah, menurut Kang Dwi ini kenapa ya? Padahal kenapa bisa lambat gitu diadaptasi gitu? Padahal kalau kita lihat misalnya kayak MIT yang design thinking terbit dari sana gitu di awal mulanya. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh kenapa kayak hal-hal yang kita udah rame nih di startup gitu ya, kok adaptasi ke kampusnya tuh lambat gitu? Apa karena terlalu praktikal atau karena bagaimana tuh kalau menurut Kang Dwi? Organisasi tempat kita belajar belum tentu organisasi pembelajar soalnya. That's why we're here ya. Jadi kita inovasi itu ya memang inovator tuh kita coba. Memang jadi challenge itu adalah ketika jadi inovator di rumah sendiri ya. Jadi kita tuh harusnya swap gitu. Panji di Unpad, saya di Panji gitu. Harusnya kita bikin ekosistem dan kemudian swap gitu. Karena orang akan lebih mendengar dari luar ketimbang orang dalam. Jadi memang kita perlu ekosistem. Dan saya sering sih ketemu sama kawan-kawannya. Lo isi di kampus gue ya, gue kampus gitu. Jadi gitu. Jadi dibikin ekosistemnya. Karena organisasi kita masih hierarki banget ya, nggak network gitu. Jadi highest opinion tuh ada di yang paling atas gitu, yang penentunya itu, dan nggak bisa, agak challenging buat berubah gitu. Dan mungkin karena ini kita perlu sih bergerak untuk melakukan proses-proses pembaruan. Memang seringkali kami juga, kalau saya sendiri memang seringkali gagal sih masukin ini ke kurikulum, tapi bukan artinya itu jalannya berakhir, tapi karena kita orang kreatif, orang lateral, maka pendekatan lateralnya tetap jalan, karena kan kita tuh pegangnya goals. Pegangnya tuh goals-nya, tapi bukan tentang harus dicantolin gitu, bukan.
Tapi goals-nya adalah gimana sih design thinking ini dan tools inovatif itu bisa dilakukan sama seluruh universitas. Walaupun secara institusional itu harus dicantolin. Tapi karena kita orang kreatif, jadi pendekatannya lateral. Kalau nggak bisa ya cari jalan lain kayak kemahasiswaan, ekosistem, model belajar. Yang paling sering tuh saya masuknya ke model pembelajaran. Jadi mata kuliahnya nggak berubah, sehingga kita nggak terlalu banyak friksi. Tapi model belajarnya rubah, jadi tetap aja gitu. Seperti yang sekarang dilakukan di Universitas Padjadjaran, kita punya OKK ya, olah kreativitas dan kewirausahaan. Itu kita ngundang 200 mentor yang keren-keren dan for free mereka ngajarin 6.000 anak di Unpad dengan ekosistem yang baru yang sangat inovatif. Nah, sebenarnya keberanian itu, jadi nggak usah ngarap selalu diwadahin secara vertikal, tapi kita punya pendekatan-pendekatan horizontal yang bisa. Yang penting kan fokusnya sama goals-nya kan, bukan harus diwadahin. Iya, itu yang tadi saya contohin di UGM itu terjadi, bahkan kan dia di fakultas ekonomi atau bisnis gitu, saya lupa persisnya gitu. Cuman ya dia melakukannya ya sebagai side activity juga gitu di luar, dan mencoba mendorong ya seperti yang dilakukan oleh Kang Dwi juga kayak gitu. Jadi ya walaupun memang benar sih kita sebagai ini adalah tujuannya ya goalnya lah, kita mau yang penting terdapat kayak gitu. Terus juga caranya tidak terlalu terpaku dengan itu. Cuman kan ketika itu diwadahi, misalnya kayak kita contoh dalam praktikalnya dalam kurikulum misalnya kayak di Singapura kan sering digadang-gadang bahwa SD udah belajar programming gitu kan. Ini kan sesuatu yang baru gitu, atau sesuatu yang ya karena ngelihat marketnya nanti akan gede seperti itu gitu. Nah, kita agak lembam tuh kalau menurut saya. Maksudnya mengadaptasi itu tools bagus atau metode pembelajaran yang inovatif atau bahkan kurikulumnya masuk ke situ tuh memang lembam gitu, agak-agak macet gitu. Walaupun yang sekarang ini kan ada inisiasi Kampus Merdeka. Kalau menurut Kang Dwi gimana tuh Kampus Merdeka? Iya. Bagus banget sih, memang bagus banget gerakan Mas Menteri ini. Keren ya, menurut keren banget gitu. Cuma kan untuk sampai netes itu kan butuh proses ya, ada proses difusi inovasinya, dan kita wajar kalau punya banyak dinamika atau mungkin hanya sedikit yang melakukan proses-proses adaptasi atau mengakomodir ya, karena ya seperti proses difusi inovasi nggak mungkin langsung 100%. Kalaupun langsung 100% diwajibkan, itu inovasinya bakal terluka. Yang harus ditumbuhkan itu adalah siapa inovatornya, siapa early adopters-nya, bikin portofolionya dan orang ngikutin kan. Nah, kalau kita misalnya diwajibkan, nah nggak mungkin, soalnya nanti malah jadi gerasak-gerusuk, hancur juga ya. Memang gerakan-gerakan Mas Menteri ini bagus banget. Walaupun memang belum banyak kelihatan, tetapi udah mulai kelihatan nih portofolionya, dan kemudian orang mulai ngambil benefitnya. Anak-anak kita aja yang udah keliling-keliling Indonesia pakai program Kampus Merdeka itu adalah sebuah hal yang menyenangkan ya, menurut saya udah good news lah buat kita. Apalagi kan 15 tahun lagi kita tuh mencapai puncak bonus demografi kita. Kalau nggak dari sekarang ya nanti kita punya malapetaka buat bangsa kita kan. Iya betul. Ngomongin itu ya, ini saya juga baru buka websitenya ya, sekolahpemberdaya.id. Ini subnya TLE berarti ya, Dola Kelana. Itu LMS kita, Learning Management System kita. Mungkin dalam 2 bulan ini akan benar-benar digunakan secara massal, on the way ke sana. Kita semuanya ada datanya di situ, kanvas-kanvas kita, buku, semuanya ada di situ. Dalam 2 bulan ini kan akan akselerasi ya, karena udah ngerasa banget bahwa seiring pandemi ini kita banyak nyimpan video lah, dapat ini segala macam, nanti akan di-pool di situ, kemudian anak-anak bisa belajar di situ. Sekolah Pemberdaya adalah sekolah buat anak-anak yang pengen jadi enablers ya, dengan tools-tools terkini. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan di Sekolah Pemberdaya, TLE, ini sebenarnya pelengkap pendidikan di kampus jatuhnya nantinya? Atau ya memang awalnya tuh sebagai ekosistem pelengkap. Justru kampus itu sebagai beneficiaries gitu, kebalik sih. Jadi kampus itu sebagai beneficiaries. Saya sering sih sebenarnya ngomong sama kampus-kampus. Kadang-kadang kampus tuh suka pengennya kerjasamanya sama industri, karena ada dananya, ada kesempatannya dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang sering kali dilewatkan itu adalah komunitas. Mereka jarang banget
MOU sama komunitas. Padahal komunitas itu tempat yang paling kontekstual buat belajar sesungguhnya, menyentuh langsung sama masyarakat gitu. Harusnya di-balancing. Nah, justru sekarang tuh kedudukan tuh komunitas yang memberikan manfaat bagi kampus itu tuh kebalik ya. kebalik. Jadi justru sebenarnya dengan adanya komunitas itu sangat beruntung kampus itu karena melengkapi satu kaki lainnya. Kan sekarang P-shape ya, satu kampus satu kakinya melengkapi kompetensi dia, satu kakinya itu bisa diperoleh dari komunitas. Nah, nanti yang diklaim kamu lulusan mana ya pasti lulusan kampus kan? Karena sebenarnya si komunitas ini adalah ekosistem yang perlu sekali dirangkul sama kampus untuk dijadikan P-shape ya, pelengkap ya, kakinya 2 gitu. Sehingga dia punya peranan, bukan hanya sekedar punya profesi dan kompetensi, tapi dia bisa membingkai dengan ruang dan waktu, kemudian dia bisa mengaplikasikannya di masyarakat secara langsung. Nah, itulah kenapa si TLE sama Sumberdaya itu hadir, Sekolah Pemberdaya itu, karena wah kita punya ilmu banyak nih gitu, dan harus disebarkan, itu sih maksudnya. Jadi memang melengkapi ekosistem kampus. Berarti tadi ya, kalau dalam konteks bicara tadi kebalik kan, kalau kita ngomongin kampus tadi ada fungsi pengabdian masyarakat lah ya, salah satunya pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat ya. Iya. Nah, Tridharma itu ya. Nah, berarti pengabdian masyarakatnya ini justru malah kebalik ya, ibaratnya komunitas di sini TLE justru memberikan knowledge gitu, atau menjadi fasilitator pengajaran di dalamnya, di dalam kampusnya, atau bagaimana? Iya, memberikan banyak tempat untuk anak-anak berkontribusi ya, lebih besar gitu ya untuk di kampusnya gitu, memberikan bekal. Banyak banget sih yang detail tuh, kayak Hima, BEM itu belajar tentang bagaimana bikin program yang impactful, bagaimana organisasi yang network, itu belajar banyak di TLE. Udah banyak banget lah kampus yang belajar di kita. Tapi nggak apa-apa posisi itu. Kenapa si Tridharma ini pengabdian itu kayak dipicingkan? Karena Tridharma ini yang paling nggak bermakna tuh ya pengabdian kalau dalam kinerja, penghitungan kinerja itu. Jadi selalu dipandang sebelah mata kalau dari pihak kampus. Padahal pengabdian itu adalah relevansinya tuh pada riset yang terhilirkan di masyarakat, itu ada di pengabdian, dan harus berhasil di masyarakat. Kalau kita punya riset yang nggak berhasil di masyarakat tuh gimana? Cuma ngabisin duit ya, jadi nggak jadi dampak bagi masyarakat. Jadi ini sebenarnya kritik juga sih sebenarnya, buat otokritik ya buat kampus, karena pengabdian seringkali dijadikan hal yang dipicingkan ya, karena nomor 3 dan bahkan nggak dihitung dalam kinerja, hanya sebagai syarat. Nah, itu tuh padahal nggak gitu. Padahal justru di pengabdianlah di mana riset dan pembelajaran bisa diaplikasikan dan berdampak langsung di masyarakat. Harusnya kayak gitu sih pentingnya. Saya klarifikasi dulu. Kalau yang maksudnya tadi penilaian tuh kalau untuk naik level gitu ya, kalau di dosen gitu ya? Untuk naik pangkat. Oh, untuk naik pangkat. Jadi ada fungsi pengabdian, fungsi penelitian, pembelajaran. Paling tinggi itu penelitian kan. Oh, padahal. Tapi harusnya kayak main juggling. Ketiganya sih. Bukan salah satunya, tapi ya ketiganya main juggling. Iya. Dan secara logika juga sebenarnya kan ya benar juga, pengabdian masyarakat adalah hasil dari risetnya termanfaatkan atau terdiseminasi di masyarakat. Dan jadi wadah belajar. Iya, jadi wadah belajar, atau misalnya jadi komersialisasi kalau kita ngomongin konteks ke arah bisnis, atau ya secara umum ya jadi bermanfaat lah untuk sosial. Cuman itu malah poinnya kecil gitu ya. Kecil banget, dan saya sangat mencintai dunia hilirisasi itu ke pengabdian. Jadi memang jadi ada resiko lah untuk ambil. Tapi tak apa, karena kan goalsnya adalah memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat dengan keilmuan yang kita peroleh di kampus gitu. Iya. Tapi kalau yang terkait dengan Sekolah Pemberdaya ini berarti ini adalah nanti isinya LMS, yaitu video-video kelas gitu ya, misalnya design thinking atau macam-macam turunannya, design sprint dan segala macam, diberikan kepada kampus spesifik Unpad atau enggak terbuka? Itu untuk umum semuanya, itu udah mulai berjalan untuk umum seluruh Indonesia. Dan nanti mahasiswa-mahasiswanya atau dosennya mengakses untuk belajar di sini gitu ya, untuk pelengkap tadi itu ya? Iya, pelengkap di situ. Semuanya nanti kita akan pull di situ. Ini
bisnis atau sosial? Maksudnya berbayar apa enggak ini kita ngomongin dalam konteks Ini social business Ah. berbayar dan tidak berbayar. Oh, ada yang free, ada yang ini. Oke, Iya. I see. Menarik, Iya. menarik. Menarik banget sih ini. Kayaknya ini jadi alternatif sih. Apalagi kan yang kayak tahun kemarin yang sering jadi konflik pembicaraan ya, masalah apa namanya, prakerja itu orang bisa belajar, mesti bayar course dulu. Nah ini kan Ya, justru malah metodologi kan yang dipelajari, metodologi. bukan teknis gitu. Metodologi kan bisa kita terapkan di mana aja Iya. nanti jatuhnya ya. Ya, biasanya kita mindset, skill set, sama tool set. Mindset, skill set, dan tool set lengkap ya di kita tuh. Biasanya belajar gitu. Karena anak-anak belajarnya langsung ke substansi, tapi nggak ke mindsetnya, itu juga PR sih. Iya. Jadi berat banget, capek. Iya, dan juga kalau nggak ada toolsnya kadang-kadang juga jadi gampang aja gitu, jadi nanggung gitu. Ini gimana next step-nya gitu ya. Berarti. Padahal udah banyak framework kan. Iya, betul. Iya, banyak banget sih sekarang framework-nya muncul baru-baru gitu. Ini terakhir mungkin ya Kang ya. Kira-kira ya kalau sekarang TLE ini bayangan ke depannya nanti akan bagaimana gitu. Dan terus juga secara Kang Dwi sendiri jiwanya sendiri tadi ya enabler lah ibaratnya. Apakah ini jadi hal yang didilemakan di dalam hati, tetap menjadi pengajar atau benar-benar fokus ke sosial enterprise-nya atau gimana gitu kan? Saya memang suka banget di dunia pendidikan ya, tapi dunia pendidikan itu wadahnya bisa banyak, bisa sangat banyak, tidak selalu harus di kotak-kotakan di universitas, di mana semuanya tuh bisa jadi platform pendidikan. Nah, TLE sendiri sekarang sebenarnya banyak melahirkan startup baru ya. Justru di era pandemik ini kita banyak belajar ya, walaupun di awal-awal pandemik kita kan chaos juga, sama semua perusahaan itu chaos lah ya. Aduh, gimana nih masa depan kita gitu, bla bla bla, itu juga sempat terjadi itu. Tapi alhamdulillah udah bounce back, bagus. Jadi TLE itu adalah komunitas, masih tetap menjadi komunitas, tetapi melahirkan banyak startup baru. Yang terbaru adalah Discovery Project Direct, yang terbaru. Jadi ada detail itu ada community and product development, ada startup reset, ada agility transformations, ada deep lab, ada space, kemudian ada direct, dan banyak perusahaan-perusahaan yang baru dari anak-anak muda kita yang kita kembangkan, didedikasikan untuk menyebarluaskan manfaat. Saya mau klarifikasi, tanya dulu nih Kak. Berarti TLE sendiri melakukan inkubasi secara mandiri juga, atau kebetulan anggota-anggotanya memang difasilitasi sebagai inkubator, atau kebetulan anggotanya adalah pendiri startup juga, atau jadi as inkubator itself, atau entrepreneur yang memang kebetulan ada di sana gitu? Kita numbuhin dari seeding, dari benar-benar nol. Anak-anak itu mulai dari nggak tahu apa-apa, dari nol. Biasanya tahun ketiga dia mendapatkan bentuk model bisnisnya. Dari yang nggak suka enterprise ya. Soalnya saya juga selalu bilang bahwa kadang-kadang kawan-kawan tuh suka lupa nyari orang-orang terbaik. Iya, tapi kan orang-orang terbaik itu ditumbuhkan di proses seeding, dan proses seeding itu 1 tahun, 3 tahun gitu, dan harus kita lihat mappingnya sampai mana dan lain-lain. Nah, TLE menyediakan teman selama 3 tahun untuk menemukan gue tuh cocoknya di mana ya, gitu kan. Itu proses pencarian kan. Nanti biasanya tahun kedua, tahun ketiga tuh udah ketahuan dia mau di mana, kemudian kita pasang-pasangkan, dan kemudian punya sistem inkubasi yang menarik. Dan justru di TLE ini di era pandemi ini menemukan banyak banget perusahaan baru dengan pola inkubasi yang sangat efisien. Menerbangkan mereka keluar pulau, berinteraksi, monetize, balik bikin perusahaan. Model-model kayak gitu ya, yang apa ya, yang memang ya sosial juga, dan juga ngelihat kadang-kadang masyarakat kota nggak ngerti permasalahan di sana, makanya diterjunkan, balik-balik ada ide, ada inspirasi kayak gitu. Tadi Kang yang itu yang next-nya nih, arahnya mau kayak gimana? Dan tadi kalau udah terjawab lah ya, berarti edukator mah tetap apapun bendanya gitu ya. Pengennya sih pengen bikin sekolah, ke depan pengen sekolah. Tapi kemarin sih sudah mempersiapkan kayak. Tapi kan zaman berubah ya. Justru 1,5 tahun ini banyak banget retrospektif. Kayaknya bentuk sekolah yang baru tuh bukan gini nih. Next-nya akan jauh lebih di digital. Jadi memang
Kalau dulu udah ngebayangin, udah pengen punya boarding school yang 3 tahun, nyewa apartemen kosong-kosong di Jatinangor gitu kan. Oh ternyata kesini tuh, oh nggak gitu caranya guys, nggak gitu caranya. Jadi udah punya model bisnis baru yang sekolah digital, tapi ditujukan bagi para enablers yang punya visi sosial. Tapi dengan cara-cara startupnya Panji lah gitu ya, yang keren gitu, bahwa tujuan sosial itu dilakukan dengan model bisnis modern, dan juga merancang ekosistemnya. Jadi kita tuh ngajarin ngerancang model bisnis, tapi juga ngerancang ekosistemnya. Oleh karena itu, faktor networking di Tele itu menjadi sangat penting untuk memperkenalkan kawan-kawan kita dengan network yang lebih besar lagi. Keren sih Kang, keren Kang. Semoga lancar terus TLE-nya dan edukasinya, atau juga KST Unpad-nya, dan mudah-mudahan ngasih manfaat lah dimanapun tempat. Kebetulan KST lagi bikin inkubasi nih. Sekarang lagi ngumpulin banyak researcher dari seluruh Indonesia, KST Unpad-nya, dan senang banget. Dan yang ngajarin tuh mentor-mentornya siapa coba? Startup mudanya. Jadi dosen-dosen itu diajarin sama startup muda yang belum jadi bahkan. Tapi mereka jadi ngerasa bahwa oh iya ya, bahwa riset itu harus diturunin sama model bisnis yang beda banget sama cara berpikir mereka. Gitu. Betul. Nah, itu di pendekatannya. Iya. Dan kita mayoritas ya alhamdulillah Unpad bisa seperti itu. Tapi mayoritas kampus itu masih senioritas lah istilah. Ya. Itu PR. Oke Kang, thank you atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mungkin satu lagi, ada hal yang belum saya korek nggak yang ingin di-share oleh Kang Dwi gitu, atau sebagai closing gitu? Mungkin silakan Kang. Pokoknya kalau kita nggak usah takut sama kesalahan ya. Pokoknya sekarang zaman bereksperimen, tapi eksperimennya terukur juga. Biar pace kita jadi lebih cepat. Selalu bilang sama kawan-kawan pendidik terutama yang ada di kampus, ya sekarang bukan lagi tentang best practice, tapi tentang eksperimental. Dan eksperimental tuh banyak tools-nya nih. Jadi saya pengen banget, Kang Panji gitu ya, menjadi pintu-pintu menyebarluaskan. Ini ada tools-nya, jangan nggak dipakai. Jangan sampai kita bikin kesalahan terlalu besar karena kita nggak pakai framework terbaru. Jadi for free, silakan mau pakai, boleh, nanti kita bisa diskusi dan kolaborasi bareng. Oke. Terima kasih Kang Dwi. Kalau mau lebih tahu, teman-teman yang udah dengerin, mau tahu Kang Dwi, bisa follow di Instagramnya Dwi Indra Purnomo, atau di The Local Enabler ya. Ada Local Enabler saya di Instagram, bisa dicek nanti di sana. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Thank you, Panji.